Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Omi Kang Ineri Karlau, biasa dipanggil Omi, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1 kelas E. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja umum. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang apa arti dari periodisasi sejarah dan gereja. Kita mulai dari pertama, yaitu periodisasi adalah pembabakan waktu berdasarkan peristiwa tertentu menurut zaman. Dan yang kedua adalah sejarah. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga adalah gereja. Gereja adalah tempat persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan. Jadi berbicara tentang periodisasi sejarah gereja umum menceritakan tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sejarah gereja pada waktu pemerintahan Romawi. Ada juga periode-periode yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah periodisasi gereja kuno, dan yang kedua adalah periodisasi abad pertengahan, dan yang ketiga adalah periodisasi zaman gereja baru. Kita mulai dari pertama, yaitu periodisasi gereja kuno. Gereja kuno dimulai dari tahun 30 sampai dengan tahun 590, yaitu dalam periode ini gereja sudah mulai timbul dan berkembang. Diletakkan atas dasar organisasi, tata ibadah, ajaran-ajaran gereja, terkhususnya Trinitas dan Kristologia. Dan yang kedua adalah secara organisasi periode ini berada dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Dan yang ketiga adalah kebudayaan di mana gereja lahir dan berkembang, yaitu adalah kebudayaan Yunani yang tersebar di seluruh wilayah Romawi. Dan yang kedua adalah periodisasi abad pertengahan. Nah teman-teman, di periodisasi abad pertengahan ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah periodisasi awal abad pertengahan, yang kedua adalah periodisasi abad pertengahan yang jaya, dan yang ketiga adalah periodisasi akhir abad pertengahan. Nah teman-teman, kita dari yang pertama adalah periodisasi awal abad pertengahan, itu dimulai dari tahun 590 sampai dengan tahun 910. Agama Kristen sudah mulai tersebar, tapi masih terancam oleh agama Islam. Tapi Injil terus diberitakan oleh Paus Gregorius Agung ke Inggris dan ke suku-suku yang berada di Jerman. Dan yang kedua adalah periodisasi abad pertengahan yang jaya, yaitu dimulai dari tahun 910 sampai dengan kurang lebih tahun 1300. Pada abad ini ditandai dengan perang salib. Dan yang ketiga adalah periodisasi akhir abad pertengahan, yaitu dimulai dari kurang lebih 1300 sampai dengan tahun 1492, ketika gereja memasuki abad pertengahan akhir ditandai dengan salah satu peristiwa besar, yaitu kehancuran Romawi. Sekalipun ada momentum lain yang terjadi mengiringi peristiwa tersebut. Kematian Paus Gregorius Agung
dan ekspansi bangsa Arab. Demikian juga ketika di abad pertengahan akhir ditandai dengan satu peristiwa, yaitu peristiwa reformasi. Nah, teman-teman, dan yang ketiga adalah periodisasi gereja zaman baru. Gereja zaman baru yaitu pada tahun 1492 sampai dengan tahun 1517 hingga sampai sekarang ini, yaitu pada zaman ini reformasi sudah berkembang yang diperjuangkan oleh seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Demikian video singkat saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan shalom.